Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Indonesia bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Hermanto SPD MHum, dosen Prodi Sastra Indonesia FPS Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan yang kedua ini, untuk subtopik yang pertama kita akan membicarakan tentang pendekatan manual versus pendekatan linguistik korpus atau digital untuk penelitian bahasa. Para mahasiswa Indonesia dalam penelitian bahasa dengan pendekatan manual yang mahasiswa atau dosen lakukan selama ini adalah melalui pembacaan korpus secara manual dan kemudian dengan menelaah, melihat, kemudian menandai, bahkan menstabilo, memberikan warna, kemudian untuk mencatat kembali di dalam tabel-tabel data. Itu akan membuat waktu yang cukup lama dan kurang akurat. Para mahasiswa, untuk penelitian yang dilakukan selama ini adalah teks yang diteliti adalah dokumen atau hasil transkripsi itu adalah dilakukan secara manual. Demikian juga kalau kita melihat penelitian dengan penelitian bahasa dengan menggunakan pendekatan manual ini, data yang dicari itu biasanya ditandai satu persatu di dalam teks. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama para mahasiswa. Kemudian pada pendekatan manual biasanya data yang dicari ditandai satu persatu di dalam teks itu, kemudian dicatat di dalam tabel data. Para mahasiswa, data yang ditandai itu biasanya diketik ulang. Itu jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian data itu diidentifikasi secara manual satu persatu sesuai dengan tujuan penelitian, dan itu juga saya pikir membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kemudian biasanya data juga diklasifikasi secara manual melalui tabel-tabel tertentu. Itu juga saya pikir membutuhkan waktu yang cukup lama. Para mahasiswa Indonesia, kita sekarang ingin beralih dengan menggunakan pendekatan linguistik korpus yang kita sebut juga dengan pendekatan digital. Seperti apa penelitian dengan menggunakan pendekatan digital tersebut, kita lihat satu persatu berikut ini. Para mahasiswa Indonesia, biasanya kita dari pendekatan manual kita ingin beralih dengan pendekatan linguistik korpus, yakni menggunakan aplikasi linguistik korpus. Kita lihat penjelasannya satu persatu berikut ini. Para mahasiswa, teks yang diteliti adalah korpus digital, artinya file dari file digital yang kemudian dimasukkan di dalam aplikasi linguistik korpus. Kemudian para mahasiswa Indonesia, data dicari dengan menggunakan aplikasi linguistik korpus. Nanti kita bicarakan satu persatu apa itu linguistik korpus tersebut, aplikasi linguistik korpus tersebut, tetapi ini dengan menggunakan waktu yang cukup singkat. Para mahasiswa, berikutnya data juga dicari secara otomatis sesuai dengan perintah data kata kunci. Jadi kita bisa dapat menemukan data atau yang kita sebut dengan konkordansi sesuai dengan perintah kata kunci yang kita ingin dapatkan. Misalnya kalau kita ingin menemukan penggunaan kata depan di misalnya, itu bisa kita peroleh secara cepat. Para mahasiswa, kemudian data yang sudah kita temukan tadi dapat diunduh dalam file digital atau dalam bentuk Excel. Lazimnya biasanya menggunakan dalam bentuk Excel, dan itu sekali klik kita dapat sejumlah data yang kita butuhkan tadi. Kemudian yang kelima adalah data diidentifikasi dalam istilah linguistik korpus, namanya pelabelan secara digital, dan itu kita lakukan secara digital di dalam Excel. Kemudian berikutnya data diklasifikasi atau dikelompokkan secara digital dengan menggunakan fitur Excel tadi. Para mahasiswa Indonesia, itulah pendekatan manual versus dengan pendekatan digital atau pendekatan linguistik korpus. Marilah kita meneliti bahasa dengan menggunakan pendekatan linguistik korpus. Dari Universitas Negeri Padang, saya Profesor Dr. Hermanto untuk mahasiswa Indonesia. Ikutilah materi pada subtopik berikutnya dengan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.